Selamat malam, Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan sedama, Satyotu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat malam kepada para pemirsa, baik yang mengikuti live streaming YouTube Dhamasa Kaca Online maupun mengikuti Zoom meeting di malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita berkesempatan kembali berdiskusi dhamma, mempelajari salah satu bagian dari sutta, yaitu namanya agak panjang nih, namanya Pasadakara Dhamma Wagga yang akan dibabarkan oleh Ramani Santi nantinya. Saya ingin berterima kasih kepada Ramani Santi telah berkesempatan memberikan waktunya hadir pada malam hari ini untuk sharing-sharing dhamma nih di Dhamasa Kaca Online malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan mempersilahkan Ibu Titi untuk membacakan Dhammapada pada malam hari ini. Dipersilahkan Ibu Titi. Dhammapada Yamaka Wagga Syair 5. Nahiwe re nawe ra ni samanti da kuda janang awe re naca samanti sa damo sanantano, yang artinya kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Titi atas pembacaan Dhammapadanya malam hari ini. Selanjutnya untuk membuka Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini, kita akan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Saya akan membantu memimpin untuk pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Selanjutnya kita akan membacakan terlebih dahulu profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik, Ramani Santi sudah berkegiatan di berbagai pendidikan Buddhis nih. Di sini beliau sudah melalui pendidikan S2 Magister Pendidikan Agama Buddha di STAB Mahaprajna. Lalu dari riwayat pekerjaannya beliau
pernah mengajar menjadi guru TK di Pasifika School BSD dari 2004 sampai 2007, guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang dari 2008 sampai 2010, lalu menjadi dosen agama Buddha 2008 sampai sekarang juga masih aktif, dan juga menjadi kepala sekolah dari TK Punya Karya dari tahun 2020. Beliau juga masih berkegiatan aktif di kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yaitu menjadi anggota Magabudi atau Dhamma Duta dari tahun 2010 hingga sekarang, menjadi anggota Sekretariat Dhamma Dana Nita dari tahun 2018 sampai sekarang, dan juga menjadi anggota dari Jaga Dhamma Dana, yaitu Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Bugis di tahun 2020. Nah, sudah kelihatan nih dari pembicara kita saja sudah hebat sekali melalui pendidikan agama Buddhanya, lalu mempraktekkannya ke berbagai organisasi Buddhis. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan diskusi Dhamma ataupun sharing-sharing Dhamma dari Ramani Santi. Dipersilakan Ramani Santi untuk sharing Dhammanya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma. Satu kesempatan baik bahwa pada malam hari ini, ya Senin 21 November, kita berkesempatan untuk berdiskusi mengenai salah satu petikan ya atau bagian kecil dari sutta, yaitu Pasada Kara Dhamma Waga. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, sebelum kita berdiskusi mengenai Pasada Kara Dhamma Waga ini, mari kita berkonsentrasi dan beranjali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Sapi Hotu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan topik Pasada Kara Dhamma Waga ini, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari Anguttara Nikaya. Ya, jadi Pasada Kara Dhamma Waga ini, kalau di Anguttara Nikaya itu adalah kelompok 1, tepatnya adalah Eka Nipata Pali, ya. Bisa dicari nanti di bab atau bagian ke-17. Nah, di sini kalau secara nomor urutnya adalah 378 sampai pada 393, yang artinya di sini nanti kita akan membahas 16 hal, ya. Jadi nama lain dari Pasada Kara Dhamma Waga ini ya dikenal dengan Solasa Pasada Kara Dhamma. Ya, jadi ada 16 dhamma, 16 hal yang berhubungan dengan kualitas yang memunculkan keyakinan. Demikian ya. Izinkan saya untuk membacakan isi dari sutanya terlebih dahulu. Pasada Kara Dhamma Waga pada Anguttara Nikaya, Eka Nipata Pali. Adda mihang bhikkhawe labdhanang yadidang aranyikatang. Dengan kalimat awal yang sama, kualitas pertamanya adalah aranyikatang. Kita lanjut dengan poin kedua sampai ke poin 16-nya. Pinda patik kathang, pamsu kuli kathang, teci wari kathang, dhamma katik kathang, winaya dharatang, bahu sacang,
tawareyang, aka, akap, pasam pada, pariwara sampada, maha pari warata, pola putih, warna pokharata, kalyana wakaranata, api cata, apa batdatati. Nah, inilah kurang lebih waganya ya. Jadi dibilang panjang sebenarnya tidak terlalu panjang, dibilang pendek tapi ya sedang ya. Diartikan para biku ya, diterjemahkannya para biku ini adalah suatu jenis perolehan, yaitu menjadi seorang penghuni hutan, menjadi seorang yang hidup dari makanan yang diperoleh dengan cara pindah patah atau menerima dana makan, menjadi seorang pemakai jubah yang berasal potongan kain, memiliki hanya 3 jubah, menjadi seorang pembabar dhamma, menjadi seorang penegak disiplin, banyak belajar, waktu yang lama menjadi bhikkhu, memiliki sikap selayaknya, memperoleh pengikut, memiliki banyak pengikut, berasal dari keluarga yang baik, memiliki penampilan yang menarik, menjadi seorang pembabar yang baik, memiliki sedikit keinginan, memiliki kesehatan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, Pasada Kara Dhamma Waga ini isinya ada 16 totalnya. Ya, tadi yang kita sebutkan lebih dikenal dengan nama Solasa Pasada Kara Dhamma. Nah, 16 hal ini berhubungan dengan kualitas yang memunculkan keyakinan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini berhubungan dengan saddha atau keyakinan. Ya. Nah, untuk bagian pertama, tadi karena ada 16 ya Bapak Ibu, bagian yang pertama tadi disebutkan menjadi seorang penghuni hutan. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari kata penghuni hutan, ini sebenarnya seorang bhikkhu yang mengambil winaya yang berat. Ya, winaya berat ini dikenal dengan nama duthanga. Jadi secara dhamma sebenarnya ada 13 macam duthanga. Nah, 13 macam duthanga ini terbagi menjadi beberapa bagian ya, Bapak Ibu. Dalam 13 duthanga ada 2 bagian berhubungan dengan jubah, ada 5 bagian berhubungan dengan makanan, dan ada 5 bagian yang berhubungan dengan tempat tinggal, juga ada 1 bagian yang berhubungan dengan usaha. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara menjadi seorang penghuni hutan, ini adalah duthanga pada bagian tempat tinggal. Ya, jadi kalau di dalam duthanga 13, ya ada 5 yang berhubungan dengan tempat tinggal nih. Ya, Aranyikangga ini yang berarti tinggal di dalam suatu hutan. Nah, ini adalah duthanga ke-8 yang berhubungan dengan menjadi seorang penghuni hutan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, apabila seseorang yang berlatih diri dapat berlatih di dalam hutan, maka ia akan dapat berlatih dengan sangat baik. Ya, ini adalah latihan keras. Salah satu Bante atau bhikkhu yang dikenal pada zaman Sang Buddha dan dipuji dalam latihan dutangganya ya karena senang untuk hidup menyendiri di hutan adalah yang Arya Mahakasapa. Nah, jadi
ketika hidup di hutan ini jauh dari godaan duniawi. Di dalam hutan berlatih dengan serius, berlatih meditasi dengan penuh konsentrasi sehingga mengondisikan hal yang sangat baik untuk berlatih, ya. Jadi tidak banyak gangguan, kemudian bisa berserius untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang penghuni hutan, ya. Jadi mungkin istilah yang lebih sering kita kenal sekarang adalah biku hutan. Kalau kita teliti untuk zaman sekarang, ya tidak banyak ya untuk biku hutan, terutama kalau di Indonesia, ya. Tapi kalau di luar negeri, mungkin negara-negara Buddhis yang lain mungkin masih banyak biku hutannya, ya. Di mana biku hutan memiliki kesempatan untuk berlatih dengan lebih serius dan jauh dari gangguan-gangguan keduniawian. Maka keyakinan atau sabdanya pun lebih luar biasa, ya, meningkat luar biasa, dan umat pun biasa apabila bertemu dengan biku hutan ini memiliki keyakinan yang sangat kuat karena mengetahui bahwa beliau berlatih dengan sungguh-sungguh di dalam hutan. Nah, Bapak Ibu, itu poin yang pertama, menjadi seorang penghuni hutan, ya. Kemudian poin yang kedua adalah menjadi seseorang yang menerima, yang makan dari menerima dana makan atau pindapata. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa penghidupan benar, ya, penghidupan benar bagi seorang samana atau bagi seorang biku adalah pindapata, ya. Karena seorang biku kan tidak boleh berdagang, ya, apalagi memiliki usaha dengan penghasilan dan lain-lain. Maka menerima dana makan atau hidup dengan cara pindapata itu adalah penghidupan benar bagi seorang bhikkhu. Nah, apabila dijalankan dengan benar, ini memiliki kualitas yang baik dalam memunculkan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, jenis yang kedua di dalam Pasadakkara Dhamma ini sebenarnya juga berhubungan dengan dutangga, ya. Kalau tadi Bapak Ibu cermati di awal terkait dengan dutangga, ada 2 berhubungan dengan jubah, ada 5 berhubungan dengan makanan, ya. Ada 5 berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, poin 1 tadi berhubungan dengan tempat tinggal, ya, penghuni hutan. Kalau poin 2 ini berhubungan dengan makanan. Nah, terkait dengan menerima dana makanan, kalau di dalam dutangga di sini ada kondisi bahwa bhikkhu ini hanya makan benar-benar dari dana makanan yang dipersembahkan, ya. Kemudian menerima makanan, ada juga praktik dutangga yang hanya menerima makanan itu dari satu sisi jalan saja. Lalu ada juga yang makan itu hanya sekali duduk saja. Sekali duduk artinya apa? Kalau sudah menerima dana makan, kemudian dana makan ini sudah tersedia dan kemudian siap untuk makan. Nah, pada saat dia mengambil 1 kali posisi duduk dan makan, maka sudah tidak berubah, dalam arti kalau sampai bangkit dari tempat duduknya, maka sudah tidak layak lagi untuk makan. Ya, ini yang dinamakan hanya sekali makan. Jadi pada saat duduk dia makan, ya, dengan konsentrasi terhadap makanannya, dan kalau sudah bergeser, ya udah bangun, maka tidak melanjutkan makan lagi. Ya, jadi menyelesaikan makanannya dalam 1 kali duduk seperti itu. Nah, ini juga termasuk latihan keras Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pindapata di dalam dutangga atau dana makan dalam dutangga juga ada hanya makan, ya, di sini dia hanya makan. Ini ketika berpindapata itu tidak ada rumah yang terlewatkan. Jadi pada saat pindapata ini menerima dari satu rumah ke rumah yang lain tanpa ada yang terlewatkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa seperti itu?
Karena dengan tidak melewati satu rumah pun, diharapkan di sini apabila ada umat dalam kondisi yang sulit, nah bantainya tetap bisa menerima dana makan dari tempat tersebut, sehingga memberikan kondisi kepada umat tersebut untuk berdana. Ya, kita tahu bahwa manfaat berdana ini sangat luar biasa sekali. Nah, apabila umat yang dalam kondisi sulit ini mampu memberikan dana makanannya kepada biku yang menjalankan tetangga ini, ia akan mendapatkan manfaat, salah satunya adalah kesejahteraan dalam kehidupannya. Nah, demikianlah sehingga niat dari praktik dutangga yang salah satunya ketika dia melakukan pindah patah, ia tidak akan melewati satu rumah pun, seperti itu. Ya, kemudian ada juga yang kalau sudah menerima dana pindah patah tersebut, ya, ia hanya akan makan dalam ukuran tertentu, ya. Jadi di sini Bante atau biku yang makan dengan sungguh-sungguh penuh konsentrasi, dengan penuh perenungan, makan sebatas kebutuhan dan tidak untuk kenikmatan indera, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari praktik dutangga terkait dengan menerima dana makan dari pindah patah. Ya, satu lagi yang tertinggal kalau sudah mulai makan, ya, ketika Bante sudah mulai makan bagi praktik dutangga, maka ia tidak akan menerima makanan tambahan apapun. Ya, jadi cukup yang hanya di dalam satu bowl-nya saja, sesuai dengan ukurannya. Nah, dengan praktik dutangga yang luar biasa keras, ya, disebut praktik pertapaan yang keras. Di sini Bante atau biku menjalankan disiplin yang luar biasa sehingga memperoleh manfaat dalam praktik dhamma yang beliau jalankan. Nah, ini juga menjadi kualitas yang memunculkan keyakinan di dalam diri untuk praktik dengan lebih baik. Ya. Bagian kedua adalah menjadi seorang pemakai jubah potongan kain. Nah, kita tahu kalau para biku ini memakai jubah, ya, memakai jubah itu terdiri dari beberapa potongan-potongan kain, ya, yang kemudian dijahit menjadi satu, demikian, ya. Kalau poin ketiga ini terkait dengan dutangga juga, yaitu mengenai jubah-jubah, ya. Ada istilah pamsu kulikanga. Nah, pamsu kulikanga ini yaitu memakai jubah dari kain bekas. Nah, kalau dari kata pamsukula ini biasanya dikenal dengan kain mayat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau di zaman dulu mayat itu belum tentu dikubur, ya, tapi ketika sudah dibungkus kain ya mungkin ada yang dibuang ke dalam hutan, ya, atau diletakkan saja di bawah pohon seperti itu. Nah, jadi biku yang hanya memakai jubah ini dari kain mayat, ya, kain bekas pembuangan, ya, jadi kain yang dibuang seperti itu. Nah, kain-kain ini dikumpulkan, ya, satu potong, dikumpulkan menjadi beberapa potong, kemudian kalau sudah pas atau cukup baru dihubungkan atau dijahit menjadi satu potongan jubah seperti itu. Ya, satu jubah yang siap pakai. Nah, ini adalah poin ketiga, ya, dari praktik dutangga. Kemudian poin keempat yang juga menjadi kualitas yang memunculkan keyakinan yaitu biku yang hanya memiliki 3 jubah. Ya, ini juga bagian dari praktik dutangga, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sebut 3 jubah, ini bukan berarti 3 set jubah, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai salah persepsi. 3 jubah ini berarti satu set jubah saja. Ya, satu set jubah ini artinya apa sih? Artinya terdiri dari 3 bagian jubah. Ya, satu set itu terdiri dari 3 bagian jubah. Bagian pertama yang pasti sudah kita kenal yaitu sanggati. Sanggati itu lapisan luar. Nah, biasanya kalau terutama kemarin nih, baru kemarin lewat acara Katina, ya.
acara Katina kita bertemu dengan para biku sangga. Para biku sangga memakai sanggati ya, yang diselempangkan di luar ya, jubah luar biasanya dikenal seperti itu. Kemudian ada juga jubah yang satu lapis ya, istilahnya jubah satu lapis. Nah ini jubah kedua ya, karena tadi kan kita sebut 3 jubah. Kalau istilah tetangganya itu disebut teci warikanga ya, teci warikanga. Jadi yang pertama itu sanggati, ini yang bagian luar, biasanya di 2 lapis seperti itu. Kemudian utara sangga ini jubah yang satu lapis ya, yang biasa. Kemudian satu lagi adalah sarungnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan 3 jubah itu adalah satu set yang terdiri dari sanggati, utara sangga, dan antara wasaka ya, atau sarungnya. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian ini adalah poin keempat. Poin kelima yaitu menjadi seorang pembabar dhamma. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang pembabar dhamma ini sudah di luar dari bagian tetangga ya. Kalau tadi kita sebut 16 pasada akara dhamma, untuk poin 1 menjadi seorang penghuni hutan ya, biku penghuni hutan. Kemudian poin 2 menjadi seorang biku yang menerima dana makan dengan cara pindah patah, dan juga poin ketiga menjadi seorang biku pemakai jubah potongan kain ya, terutama yang pamsukula. Kemudian poin keempat yang hanya memakai 3 jubah atau memiliki 3 jubah seperti itu. Yang sekarang kita bahas adalah poin kelima, yaitu menjadi seorang pembabar dhamma. Nah, Bapak Ibu, pembabar dhamma ini memiliki karma baik yang sangat luar biasa ya. Pembabar dhamma seperti halnya dhamma desana. Nah, di sini kalau kita mencermati 10 kebajikan ya, dasa punya kiryawatu ya, salah satu jenis kebajikan atau salah satu cara untuk berbuat baik adalah dengan membabarkan dhamma ya, dhamma sawan, dhamma desana. Nah, pembabar dhamma ini seorang yang memberikan khotbah dhamma juga dapat kita sebut sebagai dhamma katika ya Bapak Ibu, dhamma katika. Nah, ada 5 sifat dari seorang pembabar dhamma, Bapak Ibu. Kita kupas satu persatu. Sifat pertama adalah seorang pembabar dhamma yang menerangkan dhammanya satu persatu atau selangkah demi selangkah dan tidak meloncat ya, tidak meloncat atau menyingkat bagian tertentu sehingga mengurangi arti dari dhamma yang disampaikan. Nah, contoh kita hari ini berdiskusi tentang 16 ya, 16 kualitas yang memunculkan keyakinan. Maka pada saat diskusi, maka siogianya kita urut dari poin 1 sampai poin 16, tidak meloncat-loncat seperti itu ya. Jadi tidak dari poin 1 tiba-tiba ke poin 16, kemudian naik lagi poin 2. Nah, ini membingungkan ya. Jadi kita berurutan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan saat ini kita bahas adalah poin 5, pembabar dhamma atau dhamma katika. Nah, yang pertama adalah sifat bahwa ia menerangkan selangkah demi selangkah, tidak meloncat dan tidak mengurangi arti dari dhamma yang akan disampaikan. Sifat yang kedua adalah memberikan alasan ya, memberikan alasan sehingga membuat pendengar ini mengerti. Jadi memberikan alasan pada saat pembabaran dhamma sehingga yang mendengarkan dhamma tersebut dapat mengerti. Yang ketiga, ini sangat penting sekali. Seorang pembabar dhamma atau dhamma katika
itu harus memiliki meta di dalam hati atau dalam diri dan memiliki pengharapan di dalam hati agar para pendengar dapat mendapatkan manfaat dari dhamma yang disampaikan. Nah, ini poin ketiga yang sangat penting. Seorang pembabar dhamma wajib ya atau harus bahkan memiliki meta di dalam dirinya pada saat membabarkan dhamma. Di mana di dalam sifat meta tadi memiliki satu pengharapan dari dhamma yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh para pendengar ya, dan para pendengar dapat memperoleh manfaat dari dhamma yang disampaikan. Poin keempat, Bapak Ibu, sifat dari seorang dhamma katika ia tidak mengajar dhamma untuk tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi pada saat mengajar dhamma atau pada saat membabarkan dhamma tidak ada tujuan, ya tidak ada tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi pada saat membabarkan dhamma murni tujuannya adalah agar semua orang ya dapat memperoleh manfaat atau dengan dhamma yang disampaikan semoga semua makhluk memperoleh kebahagiaan ya di sini. Dengan poin 4 bahwa ia tidak mengajar dhamma untuk memperoleh keuntungan pribadi ya, minimal tidak memunculkan ego atau sifat tinggi hati atau seorang dhamma katika itu menjadi sombong ya. Poin kelima, Bapak Ibu, ia tidak mengajar dhamma dengan menyerang ya, sekali lagi dengan menyerang orang lain ya, tidak memuji diri sendiri atau merendahkan orang lain. Ya. Jadi ini adalah 5 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pembabar dhamma. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin kelima. Ya, di mana poin kelima ini sangat berhubungan dengan poin ke-14. Jadi kalau kita mau melihat korelasi atau hubungannya, ya, poin ke-14 adalah menjadi seorang pembabar yang baik. Nah, seorang dhamma katika yang baik harus memiliki 5 sifat tadi. Ya, jadi poin kelima dan poin ke-14 ini berkesinambungan atau berkorelasi. Ya, kita lanjut, Bapak Ibu. Setelah poin kelima menjadi seorang pembabar dhamma atau dhamma katika, di sini juga ada poin ke-6, yaitu menjadi seorang penegak disiplin. Nah, penegak disiplin, seperti yang kita tahu, yang diartikan dengan disiplin tidak lain adalah aturan. Ya, kalau bagi para biku, aturan-aturan yang dimaksud di sini tidak lain adalah winaya. Ya. Nah, kalau bagi kita umat awam, kita juga punya aturan Bapak Ibu, yaitu Pancasila Buddhis. Bisa juga dengan berlatih atas sila. Ya. Dan tidak kalah pentingnya menjadi seorang penegak disiplin di mana kita menjalankan disiplin ini tegak lurus, dalam arti tidak bisa digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Ya, disiplin yang lurus Bapak Ibu. Oke, bukan disiplin yang dikompromi. Ya, sekali lagi, penegak disiplin, disiplin yang lurus. Ya, menjalankan winaya yang lurus kalau para biku. Nah, kalau bagi umat awam menjalankan sila dengan benar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang penegak disiplin ini ya kunci
paling utama tidak boleh lepas dari hiri dan otapa. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal hiri dan otapa. Hiri dan otapa ini dikenal sebagai pelindung dunia. Ya. Kenapa kita sebut pelindung dunia? Karena moralitas akan terjaga, kualitas moralitas kita akan tetap tinggi kalau kita memiliki hiri, yaitu malu kalau berbuat yang negatif, dan otapa, takut akan akibat dari perbuatan negatif. Ya. Kalau kita memiliki dua sifat hiri dan otapa ini, maka kita akan jauh dari yang namanya keburukan. Kita memiliki disiplin yang tegak lurus. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin yang keenam. Poin ketujuh yaitu banyak belajar. Tentunya, ya, kalau kita mau mengerti Dhamma dengan baik, kita perlu banyak belajar. Dhamma kita tahu memiliki 3 aspek. Aspek pertama adalah pariyati, yaitu belajar teori Dhamma. Nah, dengan belajar teori Dhamma, ini dapat memunculkan pandangan yang benar. Jadi dari tidak tahu, kita belajar menjadi tahu. Tahu yang benar secara teori terlebih dahulu. Nah, kalau sudah belajar yang benar secara teori, maka kita dapat mempraktikkannya dengan benar pula. Ya. Jadi dengan belajar teori tadi, kita dapat mengembangkan pandangan yang benar, pikiran yang benar, sehingga pada saat kita praktik Dhamma, aspek kedua yaitu pati-pati, ya, pada saat kita mempraktikkan Dhamma yang kita pelajari tadi, tidak salah atau tidak keliru. Apabila kita sudah dapat praktik dengan benar, maka kita akan memperoleh hasil. Akan ada perubahan di dalam diri, ya, meningkatkan pengetahuan kita, dan pengetahuan ini tidak sebatas teori lagi karena sudah praktik. Ya. Jadi pengetahuan dari pengalaman. Nah, kalau sudah pengetahuan dari pengalaman, maka keyakinan kita terus meningkat. Ya, sudah tidak goyah lagi. Ibarat Bapak Ibu, kalau belajar misalnya tentang hukum karma, pertama kita belajar teori dulu. Nah, pada saat kita belajar teori, mungkin hanya tahu secara teorinya. Ya. Kemudian pada saat kita praktik, kita menganalisa, oh ternyata kalau kita berbuat begini, hasilnya bisa seperti ini. Kemudian pada saat praktik baik yang kita lakukan, pas kondisinya waktu berbuah. Kita mendapatkan hasil-hasil baik tersebut. Nah, otomatis dengan pengetahuan awal tadi, karena kita belajar berbuat baik, mendapatkan hasil baik, maka Bapak Ibu keyakinannya bertambah. Kenapa? Karena sudah mengalami sendiri. Ya, ini namakan pengetahuan dari pengalaman secara langsung. Nah, keyakinan kita akan menjadi kokoh. Kemudian, Bapak Ibu, poin ke-8 adalah waktu yang lama menjadi biksu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila seseorang umat awam yang kemudian memiliki ketertarikan terhadap Dhamma, ya, belajar banyak tentang Dhamma, lalu karena sudah memiliki keyakinan, ingin praktik langsung. Nah, masuk menjadi anggota sangga, ya. Ditabiskan menjadi seorang biksu. Ketika menjadi seorang biksu, beliau berlatih dengan penuh semangat terus-menerus, ya, pantang menyerah sampai pada periode waktu yang sangat lama. Nah, dengan praktik yang terus-menerus ini, ya,
Seorang biku juga pasti menjaga winayanya dengan sangat baik, ya silanya terjaga, kemudian praktik samadhinya, ya dengan sila yang baik samadhinya menjadi kokoh, kebijaksanaannya atau panyanya bertambah. Sehingga dengan kualitas lama menjadi seorang biku di sini menjadi biku yang berkualitas. Dan dengan praktik dhamma yang luar biasa, para beliau ini dapat mencapai nibbana, ya, dapat merealisasi kebenaran atau kesucian sehingga mencapai nibbana. Jadi rentang kualitas yang lama di sini tidak sebatas waktu ya Bapak Ibu, harus juga ditunjang dengan kualitas yang baik. Nah, kalau lama kalau lama menjadi seorang biku tapi tidak ditunjang dengan kualitas yang baik, maka sulit untuk mendapatkan hasil. Ya, jadi berlatih pada periode yang lama ditunjang dengan kualitas, artinya berlatih dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sehingga dapat mencapai hasil atau memperoleh kesucian tadi. Ya, oke. Ini sudah masuk pada poin ke-8 ya. Jadi sudah setengahnya nih Bapak Ibu. Ya, kita review kembali supaya membantu mengingat poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 ini sangat berhubungan dengan dutangga. Ya, berhubungan dengan 13 dutangga. Pertama adalah menjadi seorang penghuni hutan. Poin kedua, menjadi seseorang yang menerima makanan hasil pindapata. Poin ketiga, menjadi seseorang yang memakai jubah potongan kain. Poin keempat, memiliki hanya 3 jubah. Poin kelima, menjadi seorang pembabar dhamma atau dhamma katika. Poin keenam, menjadi seorang penegak disiplin. Sekali lagi, penegak disiplin ini berarti winaya yang tegak lurus ya Bapak Ibu ya, yang tanpa kompromi, atau kalau menjalankan sila, silanya yang benar ya. Kemudian poin ke-8 adalah banyak belajar. Belajar teori dhamma untuk memunculkan pandangan yang benar, pikiran yang benar, sehingga dapat mempraktikkan dhamma dengan tepat ya, atau tidak salah. Poin yang ke-9 adalah waktu yang lama menjadi biku. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Jadi sudah diulang 1 sampai 9. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu pada poin ke-10. Poin ke-10 ini adalah memiliki sikap yang selayaknya. Apa yang dimaksud? Kalau kita membahas pada poin biku, ya, tentunya sikap selayaknya sebagai seorang biku. Hidup berperilaku yang benar sebagai seorang biku. Nah, kalau misalnya kita membahas pada poin samanera misalnya, maka sikap selayaknya, perilaku ya selayaknya seperti samanera. Kalau kita bahas, mohon maaf, misalnya para pandita atau para dhammaduta, ya, upacarika, maka ya sikap selayaknya sebagai seorang pandita atau upacarika. Nah, bagaimana dengan umat awam? Tentu sama, yaitu memiliki sikap selayaknya sebagai seorang umat awam. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita bahas tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya,
Kalau kita mau membawa Dhamma ini masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan melihat diri kita. Kita ini sebagai apa? Kalau misalnya kita sebagai pekerja, nah maka kita bersikap selayaknya sebagai seorang pekerja. Kalau kita seorang atasan, ya bersikap selayaknya sebagai seorang atasan. Sebagai orang tua, bersikap selayaknya sebagai orang tua. Kalau sebagai anak, bersikap selayaknya sebagai anak. Kalau kita semua dapat menjalankan kehidupan kita yang benar, ya, dan dengan sikap yang selayaknya, maka hidup menjadi lebih harmonis. Sikap selayaknya ini juga berhubungan dengan tanggung jawab dalam kehidupan. Jadi dapat menjalankan kehidupannya bertanggung jawab dengan baik seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang sikap selayaknya dan tanggung jawab, kalau bagi kita umat awam, ya, ini sangat bagus sekali Bapak Ibu bisa mendalami kembali yang namanya Sigalo Wada Sutta. Ya, Sigalo Wada Sutta. Terkait 6 arah berhubungan dengan kewajiban, hak dan kewajiban, timbal balik. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Setelah memiliki sikap yang selayaknya, maka kita masuk pada poin berikutnya, yaitu memperoleh pengikut. Ya, langsung kita bahas dengan bagian bawahnya, memiliki banyak pengikut. Nah, jadi 2 poin kita bahas langsung jadi 1 ya Bapak Ibu ya. Memperoleh pengikut dan memiliki banyak pengikut. Artinya apa? Kalau kita mengambil contoh pada zaman Sang Buddha, salah satu siswa utama Buddha yang terkenal di dalam kebijaksanaan adalah yang Arya Sariputta. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang Arya Sariputta ini luar biasa terkenal dalam kebijaksanaannya, juga dalam membabarkan Dhamma. Ya, beliau juga memiliki pengikut. Ya, ada 500 bhikkhu yang di bawah asuhan beliau. Nah ini kalau kita bilang 500 itu bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu ya, bukan 1-2 orang, tapi 500. Nah ini tidak hanya punya pengikut, tapi memang banyak pengikut. Ya. Jadi seseorang yang berperilaku sepantasnya, memiliki winaya yang tegak lurus, dan ya, memiliki pengetahuan yang luas karena banyak belajar. Ya. Kemudian sudah praktik lama dalam menjadi biku, menjalankan kebikuannya dengan lama. Tentu akan ada pengikut. Kenapa? Karena umat akan menyenangi sosok biku tersebut. Ya. Bahkan, mohon maaf, yang sering kita tahu, ya umumnya dalam kehidupan kita saat ini, ada yang mengidolakan bahkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Misalnya, Bante Panya, ya. Bante Panya kan kita tahu nih, luar biasa. Beliau dari muda sampai sekarang, berarti udah lama sekali nih masa menjadi seorang bikunya. Ya, bisa kita bilang, beliau tidak hanya punya pengikut, tapi pasti pengikutnya banyak sekali. Ya, tidak hanya para siswanya, ya, para samanera atau para biku junior, tapi juga termasuk umat awam nih, banyak yang mengidolakan Bante Panya, ya, banyak yang senang mendengar dhamma beliau, ya, tentunya senang pada dhammanya, senang juga sama Bantenya. Kenapa? Karena praktik dhammanya luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang kita artikan sebagai memperoleh pengikut atau memiliki banyak pengikut. Ya, mohon maaf kita tadi mencontohkan orang itu hanya 1 contoh ya Bapak Ibu ya. Masih banyak contoh yang lain. Masih banyak figur para biku yang luar biasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selain memperoleh pengikut atau memiliki banyak pengikut, juga berasal dari keluarga yang baik. Nah, Bapak Ibu, penting sekali ya, sangat penting sekali kita ya bersyukur atau beruntung
lahir dari keluarga yang baik, ya, punya garis keturunan yang baik, punya papa mama yang baik, punya kakek nenek yang baik. Nah, turun sampai ke kita, ya. Kakek neneknya terkenal bijaksana, papa mamanya terkenal bijaksana. Nah, turun sampai ke kita, dididik dengan bijaksana. Nah, ini berarti memiliki latar belakang keluarga yang baik, berasal dari keluarga yang baik. Nah, dengan memiliki keluarga yang baik, kita memiliki bibit yang baik artinya. Ya, otomatis di dalam kesempatan kebajikan kita lebih banyak. Dan ini menumbuhkan keyakinan kita lebih tinggi, ya, lebih kuat lagi. Kenapa? Karena sudah berasal dari keluarga yang baik. Kita sudah lihat papa, mama, kakek, nenek hidup sesuai dengan dhamma, memiliki manfaat yang baik dari dhamma, ya. Maka keyakinan kita menjadi bertambah. Kemudian kalau kita juga mengetahui silsilah dari seorang biku misalnya, wah bikunya berasal dari keluarga yang baik, ya. Apalagi misalnya, oh berasal dari keluarga kaya loh, tapi mau melepaskan kekayaannya menjadi seorang biku. Nah berarti ini praktik dhammanya pasti sudah sungguh-sungguh. Kenapa? Karena rela meninggalkan kekayaannya, ya. Seperti Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha juga pangeran dari kerajaan. Ya, beliau menjadi seorang pertapa, karena disebut pertapa ini meninggalkan semua kekayaannya. Nah, kualitas guru yang begitu baik, tentunya kita menjadi semakin yakin, keyakinan kita bertambah semakin kuat, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, memiliki penampilan yang menarik. Nah, tidak hanya memiliki banyak pengikut, ya, berasal dari keluarga yang baik, ditambah lagi kualitas yang luar biasa, penampilannya yang baik. Ya, Bapak Ibu, kita coba bayangkan ya. Mohon maaf, jangan ada tersinggung kalau misalnya seorang pembabar dhamma kemudian dengan penampilannya seperti preman. Tahu preman ya Bapak Ibu ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu gimana nih mendengarkan dhammanya? Pasti tidak nyaman. Betul ya? Kemudian kalau beliaunya membabarkan dhamma, pasti kita menjadi ragu-ragu. Ya kan? Tidak meyakinkan. Ya. Tapi kalau misalnya memiliki penampilan yang baik, yang menarik, ya, kemudian memiliki perilaku yang memang juga baik sesuai dengan etikanya, disiplin, pengetahuannya luas, sikap selayaknya, nah otomatis pendengarnya juga semakin yakin. Ya. Jadi penampilan yang baik atau menarik ini juga menjadi kualitas. Ya. Ketika seseorang mendengarkan, maka akan muncul keyakinan. Kalau sudah sering mendengarkan, keyakinan menjadi lebih kuat. Kita lanjut, Bapak Ibu, menjadi seorang pembabar yang baik. Nah, ini kualitas ke-14, ya. Kualitas ke-14 ini tadi kita sudah bahas ya, pembabar yang baik itu dhamma katika, ya, pembabar itu dhamma katika. Kalau mau menjadi pembabar yang baik, tadi kita sudah bahas harus punya 5 sifat. Ya, semoga Bapak Ibu masih ingat atau mohon izinkan mungkin saya mengulang sekali lagi untuk mengingatkan kita bersama. Seorang pembabar yang baik ini memiliki 5 sifat ya. 1, menerangkan selangkah demi selangkah, tidak loncat-loncat ya Bapak Ibu ya, dan tidak mengurangi arti dari dhamma yang disampaikan. Yang kedua, memberikan alasan atau penjelasan pada poin dhamma yang dibabarkan. Poin ketiga, memiliki meta ya. Ini harus nih memiliki meta di dalam diri, dalam hati, dan ketika membabarkan dhamma punya satu pengharapan bahwa pendengar dapat memperoleh manfaat dari dhamma yang didengarnya atau dibabarkan ya. Dan poin yang keempat,
tidak mengajar dhamma untuk keuntungan pribadi. Ya. Poin kelima, tidak mengajar dhamma dengan menyerang orang lain. Ya. Jadi tidak memuji diri sendiri, juga tidak merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 kualitas dari Dhamma Katika yang baik. Ya. Tapi selain 5 kualitas ini, Bapak Ibu harus juga diingatkan kembali, ya. Di atas kita sudah bahas tadi penegak disiplin, artinya seharusnya memiliki, kalau seorang biku ditambah juga kualitas winaya yang baik. Kalau dia umat awam, minimal memiliki sila yang baik. Ya. Pembabar dhamma yang baik juga di sini ia minimal memiliki sikap yang selayaknya. Baik itu kalau ia seorang biku maupun kalau ia seorang umat awam. Atau pembabar dhamma seperti upacarika, ya, dhammaduta atau para pandita. Selanjutnya adalah memiliki sedikit keinginan. Nah, Bapak Ibu, ini poin ke-15 nih, ya, berbicara keinginan. Kalau kita berbicara keinginan, sejujurnya keinginan manusia itu tidak ada puasnya. Ya. Semakin banyak keinginan, maka semakin banyak penderitaan. Ya, saya yakin Bapak Ibu setuju nih. Ya, semakin banyak keinginan, semakin banyak penderitaan. Kenapa? Kalau tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Sudah kecewa, jadinya depresi, sedih. Ya, tapi kalau sedikit keinginan, nah, maka faktor yang mengondisikan kita untuk menderita juga berkurang karena sedikit keinginan. Ya. Kita yang memiliki sedikit keinginan dapat belajar hidup sesuai dengan dhamma. Yang dimaksud hidup sesuai dengan dhamma di sini adalah hidup yoniso manasikara. Ya, apa adanya. Hidup sederhana. Bagi para biku, bisa hidup sederhana itu adalah kehidupan yang terbaik. Ya, semakin sederhana, semakin sedikit keinginan, maka semakin mudah untuk praktik kehidupan suci atau brahmacari. Nah, kita sebagai umat awam juga sama. Semakin sedikit keinginan, semakin sedikit, ya, bibit-bibit penderitaan kita. Maka kita dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik, dengan lebih tenang. Dan tentunya menjadi lebih bahagia. Ya. Keyakinan kepada dhamma pun menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena kita sudah melihat langsung, sudah mempraktikkan langsung. Banyak keinginan menjadi banyak penderitaan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Poin berikutnya adalah memiliki kesehatan yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau dibilang memiliki kesehatan yang baik, ya, Bapak Ibu, kesehatan ini adalah kekayaan. Kekayaan yang paling berharga. Karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan semua hal. Ya, kalau mau berbuat baik, kita punya kesempatan untuk melakukan semua kebaikan dengan kondisi yang sehat. Tapi kalau kita sakit, ya, mau meditasi, pasti tidak nyaman. Kalau sakit, mau pergi puja bakti, juga pasti tidak nyaman. Ya. Yang sakit mau pergi berdana misalnya, pada saat Katina, ya, kalau kita lagi sakit, mau berangkat Katina juga pasti terkendala. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi sakit kita sulit, ya, sulit mendapatkan kondisi untuk memperkuat keyakinan kita. Kalau kita sehat, kita bisa banyak melakukan kebajikan,
kita dapat memperoleh manfaat-manfaat dari kebajikan, sehingga keyakinan terhadap dhamma kita bertambah. Ya. Kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga untuk kita, Bapak Ibu. Kalau kita kaya tapi tidak sehat, juga terkuras. Betul ya? Contohnya untuk bayar dokter. Nah, kalau kita sehat, bisa melakukan semua kebajikan. Nah, demikian juga dengan para bhikkhu sangga. Mereka yang mempraktikkan winaya, ya, memiliki kondisi yang sehat, maka dapat praktik dhamma dengan lebih tenang dan lebih maju. Ya, para bhikkhu hutan, ya, bhikkhu dutangga dengan kesehatan yang baik, nah, dapat memicu semangat praktik dhammanya dengan lebih tinggi, maka keyakinannya juga dapat meningkat. Kita sebagai umat awam dengan kesehatan yang baik juga dapat melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan. Sehingga sadar kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha juga dapat meningkat. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan ya atau uraian dari 16 pasada kara dhamma, ya, berhubungan dengan kualitas yang memunculkan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan apabila ada diskusi atau ada sharing ataupun pertanyaan. Kami kembalikan kepada Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Kak Mani atas pembabaran dhammanya. Isinya tentang bagaimana bisa menambah keyakinan kita, bagaimana para biku juga berlatih sila-silanya juga kan sangat tinggi dengan winaya yang berat, akhirnya bisa memberikan kita keyakinan kembali terhadap sangga, terhadap dhamma yang mereka babarkan. Ternyata perjalanannya cukup panjang juga ya. Bagi Bapak Ibu, Romo Ramani maupun rekan sedama yang ingin bertanya kepada Ramani Santi terkait pasada kara dhamma waga ataupun winaya ataupun sutta yang lain diperbolehkan untuk memberikan raise hand terlebih dahulu ataupun memberikan chat di kolom komentar untuk menunggu mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu ya Ramani ya. Menurut saya bisa dibabarkan kembali Ramani mungkin di poin ke-6 di mana kita salah satunya harus memiliki disiplin diri. Itu salah satunya yang mudah kan menjadi umat awam melakukan Pancasila Buddhis ataupun mengembangkan Pancadhamma. Nah, itu harus tegak lurus tanpa kompromi, itu maksudnya bagaimana, Ramani? Baik, terima kasih Ibu Fitri, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kita memiliki disiplin yang tegak lurus tanpa kompromi di sini artinya seperti ini. Ini kita bahas dari sudut umat awam ya, Ibu Fitri ya. Kita bahas dari sudut kehidupan kita. Misalnya seperti ini. Ketika kita sebagai seorang pekerja misalnya, ya, kalau tidak memiliki disiplin yang baik, misalnya jam kerja, jam masuk itu adalah jam 8 misalnya. Kemudian sebagai pekerja datangnya selalu telat terus. Kenapa? Karena banyak komprominya, banyak alasannya. Kok telat? Iya macet, ya. Kok telat? Iya karena hujan misalnya. Ya, kok telat? Karena A, karena B, karena C, karena D. Jadi artinya banyak komprominya di situ. Jadi tidak sungguh-sungguh memperhatikan, oh iya saya sebagai pekerja, jam masuk kerja saya jam 8. Maka seyogianya bagaimanapun caranya, saya harus sampai itu jam 8. Kan begitu. Ya. Artinya, ia harus memiliki kemampuan untuk menganalisa. Kalau misalnya, oh ini hari kerja. Hari kerja kalau saya berangkat, misalnya dia udah tahu kebiasaannya. Hari Senin, hari kerja.
jalanan macet, kalau biasanya dia berangkat 15 menit nyampe, berarti dia harus spare waktu lebih lama kan gitu. Kalau bisa berangkat lebih awal supaya pas jam 8 peng tadi ya harus sudah sampai begitu. Nah, ini yang kita maksud dengan disiplin yang tanpa kompromi. Kalau kita bahas dari sudut umat awam, contohnya seperti kita ya. Kemudian misalnya kompromi terhadap kesehatan kita. Kita punya aturan terhadap kesehatan kita. Misalnya, saya mau sehat nih. Untuk mau sehat, apa yang dibutuhkan? Makan makanan yang bergizi misalnya. Ya. Tapi pada saat misalnya melihat, mencium, mendengar gitu ya, oh ini ada makanan enak, kemudian pada saat kita pergi keluar, tercium aroma yang sedap, menggoda selera. Kemudian melihat lagi bentuk yang menarik. Padahal kita tahu ya bahwa itu makanan tidak sehat. Lalu nggak apa-apalah sekali seumur hidup bisa ya. Sekali-sekali dilanggar. Kan kompromi nih namanya. Biasanya sekali mau, 2 kali mau lagi kan gitu. Iya kan? Sekali ngelanggar pasti mau ngelanggar lagi. Nah, kalau kita sering berkompromi seperti itu, ya disiplin kita menjadi bengkok, tidak tegak lurus kan begitu ya. Jadi kesehatan kita terjaga tidak? Nah, tentunya kesehatan kita beresiko. Ya, contoh singkatnya seperti itu. Nah, begitupun dengan Pancasila Buddhis nih. Pancasila Buddhis sebagai umat awam, kita juga harus mulai ya, mulai dari diri kita nih. Punya tekad bahwa saya bertekad mau berlatih Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh ya. Kalau bisa selama ada kondisi yang membuat kita melanggar dan kita sadar, cepatlah menyingkir dari kondisi itu. Ya, atau berusaha cepat untuk menyadari sehingga tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalau memang kita sudah tercemplung di dalam lumpur misalnya dan harus mengalami pelanggaran, minimal sadar dan dengan tekad untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Jadi dengan tekad tidak mengulangi kembali ini minimal kita harus benar-benar waspada, jangan sampai terulang lagi. Ya. Kalau kita selalu punya kompromi misalnya, nggak apa-apalah hari ini melanggar, ya sudahlah terpaksa bohong nih. Terus besok bohong lagi gitu ya. Oh nggak apa-apa deh bohong lagi. Nah kalau kompromi terus sila 4-nya nggak pernah berhasil ini. Ya maka aturan atau disiplin kita nggak pernah tegak lurus. Ya. Kalau kita menjadi orang atau pribadi yang tidak pernah tegak lurus, ini beresiko tidak taat aturan. Contoh, misalnya kita sebagai ibu rumah tangga punya anak, ya sebagai ibu kita ngasih tahu anak, nah jamnya lagi makan, waktunya makan jangan main handphone ya, gitu. Ya kan? Tapi ibunya sendiri baca handphone, baca WA maksudnya, buka handphone baca WA. Kira-kira anaknya mau nurut nggak? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang bikin aturan melanggar aturan, itu berarti aturannya dikompromi. Ya, jadi tidak tegak lurus. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Fitri. Semoga contoh-contoh yang biasa tadi dapat bermanfaat buat kita. Kalau masih ada yang belum pas, boleh sharing kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Wah, sangat jelas sekali. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya saat menjadi umat awam gitu. Tuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kembali mengirimkan pesannya lewat kolom komentar baik di YouTube maupun di chat Zoom meeting ini. Sejauh ini ini dibabarkan kembali ya oleh Ramani untuk isi dari anggota Ranikayanya. Boleh aku mengajukan pertanyaan lagi, Tama? Misalnya, boleh, silakan. Misalnya untuk menjadi menjadi seorang biku kan pasti dengan pembabaran dhamma yang menarik, penampilan yang menarik, otomatis kan sepertinya pasti sih otomatis beliau tuh bisa mempunyai banyak pengikut. Nah, misalnya
dari beberapa pengikut itu ada yang memiliki perselisihan atau perdebatan gitu. Itu apakah atau bagaimana caranya biasanya para biku membantu menyelesaikan perselisihan di antara para pengikutnya. Apalagi terlebih dulunya itu para biku kayak Sariputta, Maulana, pengikutnya banyak banget. Iya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Ini pertanyaan yang sangat baik, tapi jawabannya agak sulit nih. Ya. Kenapa agak sulit? Karena kalau kita sebagai pelaku langsung, ya ini tidak memungkinkan. Kenapa? Karena pertanyaan tadi terkait dengan para biku. Ya, para biku punya pengikut, gimana nyelesain masalahnya? Nah, masalahnya kita belum jadi biku nih. Ya, tapi kita bisa lihat sekilas ya, sekilas dari sejarah di zaman Sang Buddha ya, juga sempat terjadi perselisihan dari para biku. Ya. Kemudian pada saat itu Sang Buddha juga pernah berusaha untuk mendamaikan para biku yang berselisih. Lalu para biku ketika diberitahu tidak mau dengar ya. Kedua kali dikasih tahu juga tidak mau mendengar. Kemudian karena sudah capek ngasih tahu nggak mau dengar, Sang Buddha berdiam diri, kemudian meninggalkan mereka, ya, pergi ke tempat yang lain meninggalkan para biku ini. Nah, lalu pada saat kondisi tersebut, para biku juga cukup syok, ya, karena akhirnya Sang Buddha pergi. Nah, Sang Buddha waktu itu hanya dilayani oleh gajah, ya, di hutan. Jadi meninggalkan rombongan para biku. Kemudian para biku setelah sadar datang kembali minta maaf kepada Sang Buddha. Jadi untuk menyelesaikan masalah bisa dengan memberikan nasihat, ya. Kita dekati, berikan nasihat. Nah, kalau misalnya nasihat ini juga tidak didengar, mungkin dengan cara Sang Buddha tadi, yaitu dengan berdiam diri, meninggalkan tempat tersebut untuk membuat mereka sadar sesaat, seperti itu ya. Jadi kadang mendiamkan juga memiliki efek jerah lah istilahnya seperti itu. Kalau zaman sekarang kita sebutnya efek jerah ya. Kalau misalnya contoh, mohon maaf Bapak Ibu ya, kami di dunia pengajar misalnya di kelas anak-anak sedang ribut, kita kasih tahu anak-anak tenang, misalnya satu kali dikasih tahu nggak mau dengar, dua kali dikasih tahu lagi anak-anak tenang masih nggak mau dengar, tiga kali kita bisa berdiam. Biasanya anak-anak akan shock, loh kok tiba-tiba misnya diam ya, tidak ada suara gurunya kemana. Nah, saat itu mereka akan menjadi tenang. Ya, jadi terkait perselisihan tentu harus diselesaikan dengan bijaksana. Ya, kemudian perselisihan di dalam sangga pasti akan ditangani oleh sangga-sangga yang senior. Ya, kita juga bisa melihat sejarah, ya, perselisihan pendapat tentang Vinaya. Ya, kalau Bapak Ibu mengingat kembali kisah sejarah nih, ada sejarah konsili kedua waktu itu ya. Ada sekelompok biku yang kemudian berselisih pendapat tentang Vinaya. Jadi ingin memperlunak Vinaya seperti itu ya. Dan perselisihan ini dikenal dengan 10 jenis peraturan Dasawatuni kalau saya tidak salah ingat. Kalau salah saya mohon maaf, nanti kita perbaiki bersama Bapak Ibu ya. Dasawatuni. Nah, 10 peraturan ini kemudian didiskusikan. Dan yang Arya Yasa, ya waktu itu Bhikkhu Yasa, kemudian membawa kasus ini, memberitahukan bahwa suku Waji ini ada 10 hal yang dilakukan yang tidak sesuai nih secara Vinaya. Nah, ini akhirnya setelah diketahui oleh para bhikkhu senior dikumpulkan, ya, dilakukan sidang sangga namanya. Nah, ketika sidang sangga yang Arya Rewata ini membuka sidang dan membahas tentang ke-10 aturan tadi. Nah, setelah hasil diskusi bersama ada yang ke-10 hal yang didiskusikan tadi ditolak seperti itu. Jadi Vinaya ditegakkan kembali ya seperti aslinya seperti itu. Jadi perselisihan ini diselesaikan oleh bhikkhu senior tentunya dengan bijaksana. Dan kalau berbicara lingkungan para bhikkhu, saya yakin
para biku di zaman sekarang pun masih melakukan itu. Misalnya kalau lagi patimokkha, ya kan biasanya para biku junior ini mungkin mengakui kesalahannya kepada para biku senior, kemudian meminta nasihat, ya, atau mungkin menerima latihan disiplin kalau memang ada pelanggaran seperti itu. Ya. Demikian untuk Bu Fitri yang dapat di-sharingkan. Kalau masih kurang mohon maaf, bisa di-sharingkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Sepertinya sudah ada yang mengangkat tangan atau raise hand. Bapak Heri dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Ramani. Nama budaya Ramani. Nama budaya Heri. Sutta ini hanya ditujukan kepada biku ya Ramani. Jadi pertanyaan saya terkait 384 banyak belajar. Karena ini dipertujukan untuk para biku, berarti bagian umat Buddha hanya bisa mendukung. Jadi 384 kan banyak belajar. Artinya kita sebagai umat awam yang belum menjadi biku, kita bisa misalnya memberikan buku gitu ya. Kita berdana buku, tujuannya supaya biku tadi melakukan 384 tadi, banyak belajar gitu ya. Kemudian apakah seperti malam hari ini kita mengikuti Zoom, kemudian Ramani menyampaikan dhamma. Apakah ini bisa disebut juga sebagai pembabar dhamma atau hanya pensharing dhamma gitu? Kalau pembabar dhamma, sutta ini kan hanya untuk biku. Apakah ada sutta yang untuk umat awam gitu? Terima kasih, Ramani. Baik, terima kasih untuk Pak Heri ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan Pasada Karadamawaga, betul, sutta ini awalnya dibabarkan oleh Sang Buddha dan ditujukan kepada para biku. Ya, jadi para biku untuk meningkatkan keyakinan mereka juga harus banyak belajar. Ya, seperti kita tahu nih, bante-bante kita pada rajin-rajin belajar nih, ya, pada luar biasa. Nah, kalau kita sebagai umat awam, tadi Pak Heri punya niat yang bagus sekali nih, ya. Sebagai umat awam mau menyokong para biku juga nih untuk banyak belajar, gimana caranya dengan membagikan buku dhamma, bisa nggak? Bisa, ya. Jadi buku-buku dhamma yang bagus misalnya kita punya di-share-kan kepada para biku sangga sehingga para biku bisa ikut belajar dhamma dari buku tersebut. Itu juga sangat bagus, ya. Kemudian untuk belajar dhamma zaman now sebenarnya tidak hanya dari buku saja, ya. Yang paling gampang sekarang melalui jalur internet, ya, memanfaatkan internet. Itu jalur untuk belajar dhamma juga sangat luas sekali. Terima kasih Pak Heri atas niat baik yang luar biasa, ya. Tapi kalau berbicara sutta ini untuk para biku, betul, ya. Karena kita membahas sutta ini, tentunya kita juga bisa mengambil manfaat untuk kita sebagai umat awam, ya. Kalau kita sebagai umat awam untuk memunculkan keyakinan kita bagaimana? Ya tentu harus banyak belajar juga, ya. Misalnya di dalam Manggala Sutta itu kan disebutkan dengan pengetahuan yang luas, ya, pengetahuan yang luas, keterampilan itu juga sebagai berkah utama, betul ya? Bahu sacanca si panca. Nah, itu kan termasuk berkah utama. Jadi kalau kita umat awam banyak belajar, pengetahuan kita luas, kita juga memperoleh berkah, ya. Jadi sangat bermanfaat buat kita kalau banyak belajar. Dengan banyak belajar, kita banyak tahu, kemudian dengan kita belajar, kita punya pengertian dan pandangan yang benar, kita praktik dengan benar, mendapatkan manfaat dari praktik yang benar, keyakinan kita tumbuh dengan semakin lebih kuat lagi. Ya. Lalu terkait pertanyaan Pak Heri, ada nggak sutta-sutta untuk umat awam? Oh banyak sekali Pak, ya, sangat banyak. Contohnya di dalam buku Parita Biru ada Karania Metta Sutta, ya, itu sutta untuk umat awam cocok sekali. Ya. Kemudian Manggala Sutta, ya, walaupun itu pertanyaan dari dewa, ya, Manggala Sutta itu pertanyaan dari dewa kepada Sang Buddha saat menjelang pagi, ya. Dewanya rajin nih, ya Pak. Pagi-pagi menjelang pagi udah bertanya ke Sang Buddha tentang berkah. Mohon ajarkan tentang berkah. Ya, banyak
dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah, ajarkan tentang berkah. Nah, itu sutanya sangat bermanfaat untuk umat awam, Pak. Jadi selain Manggala Sutta, Karania Sutta, masih banyak sutta-sutta lain yang sangat bermanfaat bagi umat awam dan sangat banyak. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau hari ini kita mengangkat topik Pasada Karadama Waga ini, memang dari awalnya ini adalah sharing dari pengurus ya, mungkin sudah banyak topik yang dibahas, ini mencoba topik baru seperti itu. Salah satu bagian dari sutta, dan kebetulan memang sutta ini diperuntukkan bagi para biku. Walaupun diperuntukkan bagi para biku, tapi kita juga bisa belajar sebagai umat awam, melihat tentang kualitas yang memunculkan keyakinan ini, maka salah satu kualitas lainnya kita harus banyak belajar. Saat ini kita di Zoom, ini juga satu proses belajar. Ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Kalau nanti ada yang kurang, mau di-sharingkan kembali, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mengangkat tangan lagi atau resen? Bapak Hartono, diperbolehkan untuk bertanya. Mute, masih mute. Udah, Ya. udah, oke. Ya, terima kasih host. Kedengaran ya suara saya ya. Ya. Namo Buddhaya, Ramani Santi. Namo Buddhaya, Terima Pak kasih Hartono. Anumodana atas sharing atau pembabaran dharmanya pada sore malam hari ini. Saya izin bertanya, ada yang saya nggak jelas ya. Jadi pertama, Ramani belum menjelaskan latar belakang dari pembabaran sutta ini. Jadi kan biasanya kan ada latar sedikit, ada kejadian latar belakang apa, sehingga jadi ini dari Sang Buddha sendiri ya membabarkan kepada para biku. Jadi saya pengen tahu latar belakangnya itu apa. Terus dari 16 hal yang disebut pasada itu saya menangkapnya lebih ke arah apa ya, kualifikasi ya, kualifikasi atau persyaratan idealnya sebagai seorang samana atau pengikut Buddha Dhamma, terutama especially untuk para biku ya. Jadi seperti konsep idealnya yang harus dijalankan sebagai seorang murid Buddha. Kalau saya nangkapnya seperti itu ya Ramani. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Hartono ya, pertanyaan yang luar biasa. Nah, kalau berbicara latar belakang, mohon maaf ya Pak, tadi di awal memang kita tidak rincikan karena sekali lagi ini adalah petikan ya, kita sebut petikan bagian kecil dari sutta ya. Jadi pada bagian eka ini Pasada Karadama ini adalah bagian dari Anguttara Nikaya. Di bagian kecilnya adalah Eka Nipata Pali ya. Jadi dalam Eka Nipata Pali itu satu rangkaian sutta, itu banyak bab-bab seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bagian bab kecilnya. Jadi tidak ada pembahasan latar belakang yang mendetail ya, tapi sutta ini memang dibabarkan kepada para biku. Kalau kita melihat dari sudut Anguttara Nikaya, ya Anguttara Nikaya ini adalah kelompok sutta yang dibabarkan berdasarkan kelompok angka. Nah, kalau kita berbicara kelompok angka, tadi dia di kelompok 1, Eka Nipata. Kelompok 1 berarti dia membahas satu perolehan. Jadi seperti satu manfaat, seperti itu. Ya, membahas satu manfaat yang diperoleh, seperti itu. Ya, jadi latar belakangnya hanya dari Sang Buddha khusus membabarkannya kepada para biku berkenaan dengan kualitas ya, berkenaan dengan kualitas, betul. Ini membahas kualitas yang memunculkan keyakinan ya. Jadi hal-hal yang
dapat memunculkan keyakinan dan memperkuat keyakinan. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan latar belakangnya, demikian. Dari segi isinya, karena ditujukan bagi para biku, ya, para biku apabila mau menjadi biku rutangga, karena tadi pada poin 378, 379, 380 sampai pada 381 atau 4 poin awal, ya, itu berhubungan dengan biku tangga, latihan keras, ya. Ini Sang Buddha menjelaskan kalau para biku mau menjalani latihan rutangga ini, maka akan memperoleh kualitas yang baik dalam latihannya. Dengan kualitas yang baik ini, dia akan memiliki keyakinan yang semakin bertambah kuat atau semakin maju, seperti itu. Nah, apabila bukan menjalankan rutangga, ya, menjadi biku biasa, maka bisa juga menjadi seorang pembabar dhamma. Ya, para biku kan juga punya tugas untuk melestarikan dhamma. Banyak para biku kita yang rajin membabarkan dhamma. Nah, dengan menjadi seorang pembabar dhamma, otomatis para bante ini baca juga nih, ya kan? Baca, belajar, pengetahuan dhammanya bertambah, dan dia menganalisis, keyakinan dia juga semakin meningkat. Seperti itu, ya. Termasuk dari poin 1 sampai poin 16 lainnya. Nah, demikian Pak secara singkatnya. Mungkin dari Pak Hartono, kalau ada yang kurang boleh sharing kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ramani. Jelas. Ya, terima kasih. Anumodana. Ya. Terima kasih Pak Hartono untuk pertanyaannya. Wah, sangat luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan malam hari ini. Ada lagi nih Rama dari Ibu Sinca Angkawijaya di live streaming YouTube. Selamat malam. Ramani, jika seorang bante telah lepas jubah, apakah bante tersebut boleh ditasbihkan lagi menjadi seorang bante? Jika tidak boleh, apa penyebabnya, Rama? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Terima kasih Bu Fitri sudah membacakan pertanyaannya, dan pertanyaan dari Ibu Since Angkawijaya, ya, luar biasa Ibu. Seorang bante kalau sudah lepas jubah, ya, boleh tabisin lagi nggak? Boleh Bu, ya. Kalau saya tidak salah ingat ya Bu, ya, punya 7 kesempatan, ya. Seorang bante punya 7 kali kesempatan untuk ditabiskan, ya. Jadi kalau kali ini pakai jubah, kemudian mungkin karena ada satu kepentingan, ya, kemudian terpaksa harus lepas jubah, tapi lepasnya dengan baik-baik tentunya, ya. Kemudian memiliki minat untuk kembali praktik dhamma lagi, ditabiskan lagi, boleh, ya. Apalagi baru 1 kali pasti boleh, 2 kali juga boleh, ya. Batasnya kurang lebih ada 7 kali Bu. Lalu tadi ada juga singgungan, kalau misalnya tidak boleh, ya. Kalau tidak boleh, apa sebabnya? Nah, mungkin nggak ada bante yang sudah lepas jubah terus mau ditabiskan lagi tapi nggak boleh. Oh, ada juga, ya. Yang mana? Terutama lepasnya karena ada kasus, ya. Lepasnya tidak dengan baik-baik seperti itu. Misalnya di dalam winaya, ya, karena kita juga bahas tadi pada poin yang menjadi kualitas menegakkan keyakinan kita, yaitu aturan disiplin yang tegak lurus, ya. Winaya. Nah, pada aturan winaya yang benar itu ada bagian parajika, Bu. Parajika itu ada 4, ya. Nah, dari 4 parajika ini, jika salah satu saja dilanggar, salah satu loh, ya, ada 4 parajika. Jika salah satu saja dilanggar, nah, maka orang tahu ataupun tidak, ya, dikeluarkan dari sangga ataupun tidak, bantenya harus mundur, harus melepaskan jubahnya, karena sudah tidak layak menjadi biku, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti mau masuk lagi jadi biku, bisa nggak? Tentu tidak. Kenapa? Karena kualitas menjadi bikunya sudah tercela, ya, sudah ternoda, seperti itu. Kemudian, misalnya ada biku yang selama jadi biku, mohon maaf, terus melakukan pelanggaran lain, ya, di luar parajika, ya. Pelanggaran lain, kemudian mencoreng nama baik sangga, misalnya, ya.
kemudian hal-hal yang tidak bisa diterima lagi oleh sangga. Lalu ingin ditabiskan kembali. Nah, pastinya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah diketahui ada masalah. Tapi kalau seorang biku tidak punya masalah, ya, keluarnya memang baik-baik, ya, misalnya awalnya sudah jadi bante, tertarik ingin belajar lagi, misalnya. Kemudian pada saat belajar lagi dia tidak mungkin pakai jubah, otomatis dia lepas jubah. Lalu setelah lepas jubah, selesai belajar, kembali menjalankan winayanya. Ingin ditabis lagi boleh nggak? Boleh, ya. Tapi ada yang unik, Bu. Ini juga sebagai pengetahuan, ya, sharing pengetahuan. Kalau bante sudah lepas jubah, ya, dengan baik-baik, kemudian mau ditabiskan masuk kembali dalam anggota sangga, itu latihan kebikuannya ulang dari nol, ya, Bu. Nah, jadi misalnya beliau menjadi seorang biku sudah 10 tahun nih, ya, 10 tahun kan kita sebut biasanya tera, ya. Nah, sudah tera nih, udah tinggi, ya. Tapi karena satu kondisi beliau harus lepas jubah. Terus masuk lagi, ditabis lagi. Nah, itu tidak berlanjut, ya, Bu. Dalam arti kemarin 10 tambahin 1, ya 11 enggak. Ya, beliau akan menjadi bante pemula, mulai dari bante yang wasanya 0 lagi. Ya, pelan-pelan naik lagi. Jadi walaupun dulunya beliau senior, sekarang turun menjadi junior. Ya, kalau udah keluar habis lagi, gitu. Nah, kurang lebih begitu untuk Ibu Since Angka Wijaya. Semoga dapat bermanfaat. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh sharing kembali. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rama, untuk pernyataan dari pertanyaan tadi. Ada lagi dari Bapak Arta Graneoplus. Selamat malam, Namo Buddhaya Ramani. Izin bertanya, kalau kita menjalani dasasila tetapi mempunyai penyakit asam lambung dan tidak bisa puasa, apakah poin ini bisa diganti dengan yang lain? Terima kasih. Wah, bagus sekali nih, ya, luar biasa ini. Tadi dari Bapak Atta Graneoplus. Ya, Atta Graneoplus, ya. Oke, dari Pak Atta deh, ya, lebih gampangnya. Nah, terima kasih Pak Atta, pertanyaannya sangat luar biasa ini. Kalau lihat dari pertanyaan Pak Atta, ini saya perlu ucapkan selamat dulu, ya. Selamat apa? Selamat karena sudah punya pertanyaan kalau kita menjalankan dasasila. Jadi ada kemungkinan Pak Atta punya niat mau jalanin dasasila nih, ya. Kita turut bermudita cita nih, turut bahagia, ya. Kalau ada umat awam, bahkan umat awam mau menjalankan 10 sila, wah senang sekali. Ya, luar biasa. Terus mempunyai penyakit asam lambung, solusinya gimana? Nah, sebenarnya begini, pada saat kita mengambil dasasila, ya, tentu di sini pada poin tidak makan setelah lewat tengah hari. Ini mungkin yang menjadi kekhawatiran, ya. Menjadi kondisi gimana nih, mau latihan sila tapi punya penyakit, nggak bisa nggak makan nih, ya. Atau misalnya malam masih harus minum obat, terus gimana dong, ya. Bisa nggak diganti dengan poin yang lain? Kalau kita sebut dasasila, otomatis nggak bisa diganti, Pak. Ya, mohon maaf nih, tetap 10 sila seperti itu. Kalau kita mau serius berlatih, ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemula baru mau mulai latihan, ya, tidak ada salahnya kita kompromi dulu. Ini bukan berarti kita membuat aturan atau disiplin kita miring kanan miring kiri, bukan, ya. Tapi karena kita pemula itu tidak bisa langsung memaksakan diri ketika mau berlatih sila, ya. Harus bertahap demi bertahap. Artinya kalau memang punya penyakit dan penyakit ini masih harus konsumsi obat, ya tidak ada salahnya, ya. Ketika malam misalnya butuh minum obat, ya minumlah obatnya, nggak apa-apa. Tapi disadari kita minum obat itu sebagai kebutuhan untuk kesehatan, ya, bukan keinginan menikmati makanan, demikian. Kemudian untuk malam karena mungkin tidak bisa makan, tidak ada asupan makanan yang masuk, kan kita masih boleh minum sebenarnya, ya.
Kemudian untuk jenis minuman, kita bisa kondisikan minuman yang tidak masuk dalam pelanggaran, ya. Sari buah yang masih boleh diminum, misalnya dengan 7 kali proses penyaringan, ya. Atau misalnya kalau bagi pemula mau latihan, mungkin boleh coklat, ya, coklat tapi tanpa susu, gitu. Jadi dicoba dulu hal yang bisa kita konsumsi, minuman yang bisa kita konsumsi, tapi masih koridor pelaksanaan sila yang baik, seperti itu. Untuk obat, bagi pemula jangan ditinggalkan terlebih dahulu. Ya. Kalau boleh saran lagi, sebelum benar-benar sungguh-sungguh menjalankan 10 sila ini, boleh jalankan sila secara bertahap. Ya. Jadi misalnya ketika jam 12 sudah tidak boleh makan, berlatih dulu, misalnya sampai batas mana, oh ini sudah rasa tidak kuat, akhirnya makan saja, nggak apa-apa. Ya, makan saja dulu, tidak masalah. Karena kita anggap ini proses latihan pertama kita. Selanjutnya, kita latih lagi kedua kali, latih lagi ketiga kali, ya, latih lagi terus latihan. Nanti kondisinya akan menyesuaikan. Tubuh kita juga punya kondisi normal, ya, secara otomatis itu beradaptasi sebenarnya. Jadi kalau kita memang punya niat yang sungguh-sungguh, kita berlatihnya juga sungguh-sungguh, maka kita bisa mengatasi masalah penyakit ini terkait dalam latihan sila. Ya, jadi jangan dikhawatirkan. Demikian Bapak, semoga dapat bermanfaat. Kalau masih kurang boleh sharing kembali. Terima kasih. Yang ingin bertanya kembali. Mungkin cukup sampai di sini Ramani untuk sesi tanya jawab kita. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu sangat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru terhadap kita semua, ya. Dari jawaban Ramani Santi juga sangat sederhana dan bisa kita mudah untuk dipahami. Mungkin selanjutnya Ramani, saya persilakan untuk memberikan closing statement untuk menutup pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, ya, dalam kondisi mungkin hari ini karena memang sedang kurang fit, ya, terutama batuk, karena jadwal ini kan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, ya, tidak ada yang buka kalau misalnya hari ini kondisinya nggak nyaman gitu. Jadi kalau di dalam sharing tadi mungkin terganggu dengan suara batuk dan lain-lain, mohon maaf. Kemudian terima kasih Bu Fitri untuk closing statement pada pembahasan Pasada Kara Dhamma Waga ini. Bapak Ibu, sekali lagi yang perlu kita ingat adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan keyakinan kita. Artinya sebagai umat awam, ya, walaupun tadi dalam pembahasan sutta ini mungkin ditujukan kepada para bhikkhu, tapi kita juga bisa belajar poin-poin di mana beberapa hal yang dapat meningkatkan menjadi kualitas yang meningkatkan keyakinan kita, seperti di dalam pertanyaan tadi pada poin ke-6, ya, banyak belajar, ya, kemudian praktik dengan sikap yang selayaknya. Kita bisa belajar juga misalnya para upacarika, ya, belajar menjadi seorang pembabar dhamma, kemudian bertekad menjadi seorang dhamma katika yang baik misalnya, sehingga belajar dengan cara belajar dhamma, menggali dhamma, menambah wawasan dan pengetahuan sehingga kita dapat memiliki keyakinan yang lebih kuat, seperti itu. Kemudian jangan lupa paling penting adalah berlatih pada poin ke-15, ya, ini yang sulit tapi harus mau berlatih.
memiliki sedikit keinginan, Bapak Ibu. Kita hidup ini banyak sekali keinginannya, ya, tidak kita pungkiri. Ayo berlatih mengurangi satu demi satu keinginan kita, ya. Jadi menjalankan hidup sesuai kebutuhan itu akan lebih bermanfaat buat kita. Dan yang paling penting pada poin ke-16, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan kita sangat berharga, Bapak Ibu, ya. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila masih ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Sotihotu, Namo Buddhaya, Ramani. Terima kasih banyak untuk sharing Dhamma pada malam hari ini, Ramani. Semoga sharing Dhamma ini bisa menambah keyakinan kita, mengingatkan kembali bagaimana caranya menambah keyakinan dan juga disiplin diri. Untuk sesi selanjutnya kita akan membacakan Patidana. Kita akan melimpahkan jasa-jasa kebaikan yang telah kita lakukan di masa ini ataupun di masa yang lain. Saya persilakan Ramani Santi. Baik, Bapak Ibu, setelah bersama kita melakukan kebajikan pada hari ini dengan sharing Dhamma, ya, diskusi Dhamma. Semoga dengan kebajikan ini mengondisikan kebahagiaan bagi para leluhur dan semua makhluk. Mari kita berkonsentrasi untuk membacakan Patidana bersama-sama. Punya siddha nikatasa yananya nikata me te sanca bagino hentu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditthame capya dithawa anye maca tawerino sathati tanti lokasming te bumma catuyonika panje kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niweda yung maya dinana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khemap padan capap pontu te sasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membacakan kembali nama Karapata sebagai penutup Dhammasa Kaca online pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan sedharma, kita rangkamkan kembali kenakan kita. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan Kesedama, terutama Ramani Santi yang telah memberikan waktunya mengisi sharing-sharing Dhamma, menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Demikian Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selanjutnya saya akan memberikan sesi pengumuman akan kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan ataupun kita ikuti dalam menambah kebajikan, baik berdana, pada program dan acara Dhamma Sakaca online selanjutnya. Demikian Dhamma Sakaca online pada malam hari ini tentang pembabaran Pasadakara Dhamma Waga yang dibabarkan oleh Ramani Santi. Semoga dengan pembabaran kali ini kita semakin semangat dan semakin yakin terhadap Buddha Dhamma. Terima kasih kepada para Romo Ramani, Bapak, Ibu, maupun rekan sedama yang telah hadir. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu damai. Selamat malam semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Satyontu Namo Buddhaya.